Puji Tuhan, Shalom, salam sehat dan berkemenangan. Hari ini kita kembali lagi untuk mendengarkan renungan singkat yang akan memberikan kita kekuatan dan penyertaan Tuhan yang luar biasa melalui firman Tuhan. Boleh kita rasakan di hari demi hari kita. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, akhir-akhir ini kita mendengar ada istilah new normal. New itu baru, normal itu biasa. Jadi kalau boleh saya artikan, yaitu kebiasaan yang baru. Kemudian apa hubungannya dengan new normal, kebiasaan yang baru ini dengan kita sebagai orang-orang percaya? Apanya yang dibaharui bagi kita orang-orang yang percaya? Kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan diambil dari surat 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16 sampai dengan yang ke-18. Saya akan bacakan ayat yang ke-16 dulu dengan judul perikopnya, jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Firman Tuhan mengatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi untuk yang pertama Bapak Ibu Saudaraku, bagi orang percaya, memang secara fisik, secara tubuh kita harus menjaga supaya tetap sehat, supaya tetap terhindar dari sakit penyakit. Kita harus menjaga kebersihan tubuh kita. Tetapi ayat yang kita baca di sini menekankan bahwa manusia batin yang dibaharui dari hari ke hari. Manusia batin itu berhubungan dengan sifat atau watak, karakter yang masih perlu diubah atau dibaharui, semakin disempurnakan seperti Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, di masa pandemi yang belum selesai ini, seluruh masyarakat Indonesia diminta untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baru, yaitu sering-sering mencuci tangan, harus senantiasa menjaga jarak, kemudian setelah melakukan banyak aktivitas harus sering mandi, dan jangan lupa pakai masker. Ini satu kebiasaan baru yang mungkin beberapa bulan yang lalu sangat jarang, walaupun sudah ada. Dan kebiasaan yang baru ini bagus untuk menjaga keadaan manusia secara fisik, yaitu menjaga kesehatan. Apalagi virus corona ini masih terus melanda. Oleh sebab itu kita harus melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik ini, atau kebiasaan yang baru bagi mereka yang belum pernah atau mungkin jarang melakukannya, yaitu secara fisik untuk menjaga supaya tetap sehat. Jika kita sudah mengalami masa-masa pandemi, yaitu masa di mana semua orang dilatih untuk belajar disiplin, yaitu untuk membersihkan diri, menjaga dirinya, tubuh secara fisik dijaga supaya tidak mudah terserang oleh virus atau penyakit. Tetapi firman Tuhan yang baru kita baca ini mengingatkan kita, ternyata ada hal-hal yang jauh lebih penting, yaitu manusia batin. Manusia batin itu manusia yang ada di dalam diri kita, manusia yang ada di dalam, yang mungkin tidak bisa dilihat oleh manusia yang lain. Tetapi ini yang ditunjuk, yaitu karakter manusia yang penuh dengan kelemahan, bahkan cenderung kepada pemberontakan kepada Tuhan. Oleh sebab itu manusia batin ini yang harus dibaharui. Dari orang yang congkak, orang yang sombong, belajar untuk rendah hati. Dari orang yang tidak sabar menjadi sabar. Dari orang yang suka dendam, sakit hati, menjadi orang yang mau mengampuni. Dan banyak hal dari sikap hidup, sifat hidup manusia yang lemah, yang harus dibaharui, menjadi baru sesuai dengan kehendak Tuhan.
Jadi ini penting Bapak Ibu Saudaraku, jauh lebih penting. Dunia bisa rusak karena keinginan manusia yang ingin menguasai segala sesuatu. Hubungan bisa menjadi rusak karena keegoan manusia. Keluarga bisa menjadi rusak karena semuanya ingin berkuasa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan rindu supaya kita bisa mengalami satu pembaharuan dalam hidup. Dan tentunya menjadi serupa dengan Kristus Yesus. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, ini pekerjaan yang tidak semudah membalikkan tangan, tetapi butuh waktu dan proses. Sehingga manusia batin yang dibaharui itu membutuhkan satu proses. Dan ayat selanjutnya di poin yang kedua juga memberikan penghiburan bagi kita. Rasul Paulus mengatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal, yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Paulus berani berkata sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, karena dia juga memiliki konsep berpikir, yaitu di ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi Paulus melihat jauh ke depan. Dia lebih memikirkan yang lebih utama, yaitu yang bersifat kekal. Sehingga dia berani berkata penderitaan ringan. Memang proses untuk menjadi serupa dengan Kristus itu membutuhkan waktu. Dan kita percaya Tuhan yang memampukan kita untuk bisa menjadi seturut kehendak dan rencananya dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita memahami ada 3 hal yang harus kita sadari untuk kita bisa mengalami satu pembaharuan yang sesungguhnya, yaitu manusia batin kita. Dan itu diperbaharui melalui penderitaan ringan selama di bumi ini. Dan kenapa kita bisa kuat? Karena kita melihat sesuatu yang kekal, sesuatu yang abadi yang Tuhan sediakan bagi kita. Dalam perikop ini kita bisa diingatkan, selama masa pandemi ini kita sedang dipersiapkan untuk dilatih, belajar disiplin, membersihkan diri secara jasmani. Tetapi firman Tuhan kali ini mengingatkan kita semua untuk lebih membersihkan diri kita, yaitu manusia batin yang tidak bisa dilihat oleh kacamata manusia dari luar, tetapi Tuhan yang melihat. Mari saya ajak kita semua untuk kita semakin mengandalkan Tuhan, untuk kita bisa dibaharui manusia batin kita. Melalui penderitaan ringan ini kita semakin dimurnikan, dan kita akan menerima sesuatu yang kekal, yaitu yang bersifat abadi seperti yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.